Ini intro. Halo semua, balik lagi bareng gue Joe di podcast Monolog. Oke, dari seminggu kemarin gue gak konten, akhirnya minggu ini gue kembali konten. Dan seperti biasa, gue akan membahas beberapa fenomena unik yang terjadi di sekitar gue. Oke, yang pertama ada dari jagat e-sport, khususnya Mobile Legends, di mana akhir-akhir ini kita tahu bahwasannya EVOS Legend dan RRQ Hoshi baru saja menelan kekalahan pertama mereka pada MPL season ini. Yang tentu saja berita ini cukup menggemparkan ya bagi para fans mereka. Dan selanjutnya ada kasus dari seorang anak dari instansi pemerintahan yang tersandung kasus kekerasan terhadap anak dari ketua salah satu organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, tanpa menyebutkan instansi atau latar belakangnya, menurut gue secara pribadi, apa yang terjadi kepada anak-anak ini adalah kesalahan dari orang tuanya. Karena mereka adalah hasil didik dari orang tua ini tadi. Dan seperti yang gue bilang di video gue sama cewek gue yang ada di Simfoni, bahwasanya anak sampai kapanpun akan menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, tapi bukan ini pokok pembahasan kita pada episode kali ini. Pada episode kali ini gue mau membahas seputar perfilman. Dimana ya kita ketahui bahwasanya di awal tahun ini kita juga sudah diperlihatkan atau disuguhkan dengan film Avatar yang katanya CGI-nya bagus itu ya. Dan tapi bukan film Avatar yang mau gue bahas. Nah, gue mau membahas terkait propaganda film. Gue mau mencoba menarik di negara Amerika Serikat, di mana di AS ini banyak sekali film yang menunjukkan ikon negara. Biasanya bentuknya adalah bendera negara, di mana itu selalu ada di beberapa scene seperti di atas meja, di belakang dari tokoh utama, atau di beberapa gedung-gedung yang menjadi latar tempat pada film tersebut. Dari sini, gue mengambil kesimpulan bahwasanya Amerika Serikat itu mencoba untuk menumbuhkan atau membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakatnya. Dan kalau kita teliti ya, kita teliti dalam melihat film-film dari Amerika Serikat, maka film-film dari Amerika Serikat ini yang begitu terkenal adalah film-film superhero. Di mana film-film superhero ini itu merupakan gambaran, menurut gue ya, itu adalah gambaran di mana masyarakat Amerika Serikat itu mengalami kasus kriminalitas yang tinggi, sehingga mereka mengharapkan adanya sosok penyelamat yaitu superhero yang digambarkan pada film-film ini. Dan sudah sewajarnya saja apabila kriminalitas di AS itu cukup tinggi, karena kapitalisme sendiri itu kan mengajarkan kita bagaimana kita bisa berpikir dan berinsting secara hewani untuk tetap hidup. Dan dengan budaya individualisme yang cukup tinggi, maka kriminalitas sudah wajar atau bisa dipastikan terjadi di negara-negara seperti Amerika Serikat. Nah, bergeser dari Amerika Serikat, ada Korea atau yang kita kenal dengan drakor nih. Nah, menurut gue, karena sering terjadinya konflik di Korea, maka Korea membuat film atau memproduksi film itu berupa film-film yang bucin kalau kata anak sekarang, atau mengandung unsur-unsur percintaan. Karena masyarakatnya menurut gue mereka itu membutuhkan sekali asupan-asupan terkait bagaimana keluarga yang harmonis dan bagaimana cinta itu bisa ditunjukkan di hadapan orang-orang yang mereka sayangi. Dan juga selain Korea Selatan ya, atau drama Korea, juga ada Jepang. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwasanya Jepang ini juga terkenal dengan film birunya atau film dewasanya. Dan menurut gue,
kenapa kok Jepang ini memproduksi film-film dewasa? Karena Jepang memiliki angka kelahiran yang cukup rendah. Mungkin bisa dikarenakan masyarakatnya itu fokus berkarir sehingga minat untuk membangun rumah tangganya ini turun. Oleh karena itu, pemerintah Jepang menurut gue berupaya untuk meningkatkan angka kelahiran melalui film-film ini. Nah, tapi setelah paparan tersebut, kita udah tahu ya apa tujuan AS membangun film superhero, apa tujuan Korea untuk membuat film-film percintaan, dan juga apa tujuan Jepang untuk membuat film dewasa. Kita bergeser ke negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, menurut pandangan gue ada dua film yang cukup eksis di Indonesia. Yang pertama adalah film percintaan, yang kedua adalah film horor. Nah, dalam film percintaan menurut gue harus ada nilai lain yang dikandung dari film-film ini gitu. Gak hanya sebatas kita mengungkapkan cinta, akhirnya kita bisa bersama pasangan dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa menunjukkan beberapa film lah. Kita bisa berkaca ke barat di mana ada film Captain Fantastic yang menunjukkan bagaimana sekup keluarga kecil yang berusaha membangun Republik Plato. Nah, di sini selain membahas bagaimana cinta dalam keluarga, film ini juga membahas terkait filsafat di mana hal ini juga bermanfaat bagaimana nantinya orang tua itu bisa menerapkan pola asuh yang baik terhadap anak-anak mereka gitu. Nah, sedangkan di film di Indonesia kalau cinta menurut gue ya udah cinta-cinta aja gitu. Kurang mengandung nilai-nilai yang ya menurut gue isinya daging-daging semua lah gitu. Dan selain itu, film yang eksis di Indonesia adalah film horor. Nah, gue penasaran ya kenapa kok film horor masih tetap eksis di Indonesia gitu. Maksudnya masih banyak sekali peminatnya. Padahal di barat ketika di zaman modern Aguskom itu sudah menghilangkan hal-hal yang berbau mistis gitu. Yang berbau mistis ini atau metafisik itu sudah tidak dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Dan juga apakah karena hal ini atau film horor ini jadinya masyarakat Indonesia pola pikirnya masih pola pikir naif gitu. Kan nanti pola pikir masih pola pikir magis gitu. Karena pola pikir kan nanti ada magis, naif, dan juga kritis gitu. Nah, kenapa kok masih banyak kasus-kasus seperti terjebak pesugihan, penggandaan uang? Menurut gue karena masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya akan hal mistis seperti ini gitu. Sehingga mereka ya mempercayai hal-hal tersebut dan berusaha menerapkannya sebagai alternatif atau solusi dari masalah yang mereka hadapi gitu. Kalau memang hal mistis ini bisa membuat kita keluar dari masalah, kalau menurut gue kenapa orang ngepet itu cuma satu orang yang jaga lilin sama satu orang yang jadi babi untuk keliling gitu. Kenapa kok enggak orang ngepet itu misal ada 5 orang yang jaga lilin dan ada 10 orang yang muter untuk cari duit gitu. Kita bangun PT aja gitu, PT Ngepet Indonesia PNI misal, kayak gitu. Tapi kalau hal mistis kita buat menjadi hal yang industri seperti itu, gue penasaran juga. Apakah orang yang memelihara tuyul itu juga akan terkena kasus hukum gitu, karena dia memperkerjakan anak di bawah umur kan itu. Oke. Selanjutnya juga masih ada film SpongeBob ya, dimana film SpongeBob atau film kartun ini ya seperti yang kita ketahui kemarin itu sempat dilarang atau disensor juga karena Sandy Cheeks memakai pakaian dalam doang tanpa ada lapisan yang lain. Terlepas dari hal tersebut atau alasan kenapa film SpongeBob ini disensor, gue mau ngebahas sebenarnya film-film seperti ini adalah salah satu serial yang diperlukan oleh masyarakat. Karena apa? Pertama, film ini mengajarkan kita terkait bagaimana kita tidak sombong terhadap apa yang menjadi penemuan kita gitu.
Kita tahu ada tokoh yang namanya Sandy Chick tadi, di mana dia adalah seorang ilmuwan dan dia sombong akan beberapa temuan-temuannya gitu. Padahal beberapa temuannya juga mengalami kegagalan. Dan juga kita tahu ada tokoh yang namanya Tuan Crab yang menyimpulkan salah satu dosa besar, yaitu adalah keserakahan. Tuan Crab kita ketahui adalah sebagai orang yang benar-benar cinta terhadap harta, dan dia juga menunjukkan bagaimana seorang kapitalisme itu membangun perusahaannya gitu. Dia memperkerjakan anak di bawah umur, kan di film itu kan SpongeBob adalah anak di bawah umur ya. Dan juga memperkerjakan mereka secara 24 jam nonstop. Ada Squidward dan juga SpongeBob yang saat itu menjadi karyawannya. Dan terlebih dari itu, kita secara tidak langsung atau tidak sadar, kita telah dikomersialisasi terkait apa itu yang namanya burger melalui Krabby Patty. Mungkin dari teman-teman yang angkatan 2000-an, berapa dari kalian yang menginginkan makan burger karena setelah melihat Krabby Patty yang ada di serial SpongeBob? Saya rasa mungkin cukup banyak karena saya merupakan salah satu lah. Gue merupakan salah satu anak yang menginginkan makan burger setelah melihat Krabby Patty yang ditampilkan di animasi SpongeBob ini. Nah, selain dari hal-hal ini juga, menurut gue ya, ada banyak kritik yang ada di film SpongeBob ini gitu. Ada knalpot bekas yang jadi rumah-rumah di SpongeBob, itu menunjukkan kita sering membuang limbah. Ada juga salah satu episodenya yaitu gelembung, dimana gelembung-gelembung ini kalau gue nangkepnya adalah limbah dari deterjen gitu. Menurut gue hal ini merupakan asupan-asupan yang baik gitu untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Akan tetapi untuk penjelasannya lebih lanjut itu perlu pendampingan dari orang tua. Nah, dengan adanya kasus sedemikian rupa, maka film menurut gue adalah hal yang harus diperhatikan baik oleh orang tua ataupun instansi pemerintahan. Karena hal ini berpotensi secara mudah untuk melakukan propaganda yang tentunya dilakukan ke arah yang baik untuk kemajuan bangsa, di mana hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan indeks pengetahuan manusia yang ada di negara tersebut. Oke, mungkin cukup itu yang kita bahas pada episode kali ini. See you next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Chow lebih semangat buat video.